Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video ini aku dan teman-teman dari kelompok 3 akan membahas materi tentang pajak penghasilan umum atau PPh. Dalam video ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting, mulai dari pengertian pajak dan pajak penghasilan, dasar hukum pajak penghasilan, subjek dan objek pajak, penghasilan yang dikecualikan, pengurangan penghasilan, hingga perhitungan dan pelunasan pajak penghasilan. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung saja masuk yuk ke pembahasan materi pada slide berikutnya. Teman-teman tahu nggak apa itu pajak? Aku jelasin ya. Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarnya. Pajak memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan negara lainnya. Setelah kita mengetahui apa itu pajak, sekarang kita masuk ke pajak penghasilan. Lalu, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Tambahan kemampuan ekonomis ini berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan wajib pajak. Jadi, secara sederhana bisa dikatakan bahwa setiap penghasilan yang menambah kemampuan finansial seseorang atau suatu badan usaha pada dasarnya dapat dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya, kita masuk ke dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan yang paling terbaru adalah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal dengan UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur berbagai hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan, seperti siapa saja yang menjadi subjek pajak, apa saja yang termasuk objek pajak, tarif pajak yang digunakan, serta bagaimana tata cara perhitungan dan pelunasan pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu subjek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, badan seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan, serta bentuk usaha tetap atau disingkat dengan BUT. Selain itu, subjek pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, tergantung pada tempat tinggal dan sumber penghasilannya. Bukan subjek pajak. Pada slide ini dijelaskan tentang subjek pajak, namun perlu dipahami bahwa tidak semua pihak otomatis menjadi subjek pajak karena ada ketentuan khusus dalam undang-undang. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan dan terdiri dari orang pribadi, badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Orang pribadi contohnya karyawan atau pengusaha. Badan seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan, sedangkan bentuk usaha tetap atau BUT adalah perusahaan asing yang menjalankan usaha di Indonesia.
Subjek pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, berdasarkan tempat tinggal dan sumber penghasilannya. Objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain gaji dan upah, laba usaha, honorarium, dividen, bunga, sewa, royalti, dan hadiah. Pada prinsipnya, semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Jadi, selama suatu penerimaan menambah kemampuan finansial wajib pajak, maka pada dasarnya itu dapat dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikecualikan. Pada slide ini dijelaskan mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Walaupun pada prinsipnya semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak, tetapi terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang termasuk dalam pengecualian tersebut yaitu warisan, hibah tertentu, bantuan atau sumbangan tertentu, serta klaim asuransi kesehatan. Penghasilan-penghasilan ini tidak dikenakan pajak karena sifatnya bukan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan, melainkan lebih kepada peralihan harta atau bentuk perlindungan. Dengan adanya pengecualian ini, sistem perpajakan di Indonesia tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, pengurangan penghasilan dalam pajak penghasilan. Sebelum penghasilan dikenakan pajak, tidak seluruh penghasilan tersebut langsung dihitung sebagai dasar pengenaan pajak. Ada beberapa komponen yang dapat dikurangkan terlebih dahulu. Pengurangan tersebut meliputi biaya jabatan, iuran pensiun, biaya usaha bagi wajib pajak yang menjalankan tugas, serta PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Biaya jabatan dan iuran pensiun biasanya berlaku bagi karyawan, sedangkan biaya usaha berlaku bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sementara itu, PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sehingga hanya penghasilan di atas PTKP yang dihitung sebagai penghasilan kena pajak. Tujuan dari adanya pengurangan ini adalah agar pajak yang dibayarkan benar-benar mencerminkan kemampuan membayar wajib pajak sesuai dengan prinsip ability to pay. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan. Langkah pertama adalah menentukan penghasilan bruto, yaitu seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kemudian penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, atau biaya usaha, sehingga diperoleh penghasilan itu. Setelah itu penghasilan itu dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Hasil dari pengurangan ini disebut penghasilan kena pajak atau PKP. PKP inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak dan akan dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat progresif. Artinya, semakin tinggi jumlah penghasilan, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Sistem perhitungan ini dibuat agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing wajib pajak dan mencerminkan asas keadilan dalam perpajakan. Pelunasan pajak penghasilan. Terakhir, saya jelaskan pelunasan pajak penghasilan. Setelah pajak dihitung, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelunasan pajak penghasilan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui pemotongan pajak oleh pihak lain, misalnya PPh 21 yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dari gaji karyawan. Kedua, melalui pembayaran sendiri seperti PPh 25, yaitu angsuran pajak yang dibayarkan secara berkala oleh wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan dan pajak yang telah dibayarkan selama 1 tahun pajak. Indonesia menggunakan sistem self-assessment
yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mendukung penerimaan negara. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai pajak penghasilan umum. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pajak. Terima kasih.